Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zalfa Salsabila Alfawas dengan NIM 24810110170. Di sini saya berasal dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari kelas 1 PAIE. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait kalimat fi'il dan pembagiannya, lalu jumlah ismiyah dan fi'iliyah, dan tentunya a'dad wal ma'dud. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pembagian-pembagian fi'il. Namun sebelum kita masuk ke pembagian-pembagian fi'il, di sini saya akan menjelaskan apa sih fi'il itu. Kalimat fi'il adalah kalimat inti yang permulaannya itu sebagai bentuk kata kerja. Kalau misalkan di bahasa Inggris itu masuknya ke verb. Nah, fi'il itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'il madi, fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Nah, apa sih fi'il madi itu? Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sudah lampau. Contohnya, kataba atau doroba. Nah, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan peristiwa yang sedang atau akan terjadi. Contohnya, yaktubu atau yadribu. Nah, kalau fi'il amar itu adalah kata kerja yang menunjukkan suatu perintah, seperti uktub. Nah, kita perinci lagi nih. Fi'il madi kan tadi menunjukkan pada peristiwa yang telah terjadi atau lampau. Nah, ciri-cirinya fi'il madi nih biasanya itu nggak ada kata tambahan ya ataupun alif ataupun nun. Jadi hanya kataba. Nah, kalau fi'il mudhari itu biasanya di awalnya itu ditambahkan huruf-huruf ya, alif ataupun nun. Contohnya yaktubu atau dia sedang menulis atau akan menulis. Nah, kalau fi'il amar itu ciri-cirinya tuh di akhirnya pasti berbentuk jazm. Contohnya uktub. Seperti itu. Itu garis besarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan jumlah fi'liyah dan ismiyah. Nah, apa sih jumlah? Jumlah dalam bahasa Arab yaitu adalah kalimat yang memiliki makna lengkap. Jumlah itu terdiri dari 2 jenis. Yang pertama ada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, apa sih jumlah ismiyah tersebut? Jumlah ismiyah adalah kalimah yang dimulai dengan isim. Jadi kalimah yang awal mulanya tuh pakai isim terlebih dahulu. Nah, struktur utamanya itu ada mubtada dan khobar. Nah, mengapa sih harus ada jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah di sini itu bertujuan untuk menyatakan suatu sifat ataupun hal yang sedang terjadi. Nah, contohnya itu adalah al-waladu dzakiyun, yang artinya anak laki-laki itu cerdas. Nah, di sini al-waladu itu menduduki sebuah mubtada dan dzakiyun itu menduduki sebuah khobar. Mengapa sih al-waladu itu dijadikan mubtada? Karena al-waladu adalah sebuah isim. Nah, mengapa sih al-waladu menjadi sebuah isim? Karena tentunya jelas ciri-ciri isim salah satunya adalah berawalan alif lam. Sedangkan di sini al-waladu itu diawali dengan alif lam, al-waladu. Nah, jadi itu adalah mubtada dan khobar. Nah, contoh yang kedua itu ada al-kitabu mufidu, yang artinya kitab itu bermanfaat. Nah, apa sih mubtadanya? Mubtadanya itu yaitu kata awal al-kitabu. Nah, khobarnya mana? Khobarnya adalah kata yang setelah mubtada, yaitu mufidu. Nah, berarti kedudukan mufidu ini di sini itu menjadikan khobar. Nah, adapun karakteristik dari jumlah ismiyah dimulai dari kata benda. Nah, digunakan untuk menggambarkan sebuah sifat dan sering muncul konteks yang deskriptif. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Jumlah fi'liyah adalah sebuah kalimat yang dimulai menggunakan fi'il. Kalau tadi isim itu menggunakan kata benda, nah kalau jumlah fi'liyah itu diawali menggunakan kata kerja. Struktur utama yaitu yang pertama fi'il, yang keduanya fa'il, dan yang ketiganya ada maf'ul. Nah, fi'il itu adalah kata kerjanya, lalu
lalu fa'il adalah subjek ataupun perbuatan. Nah, maf'ul ini adalah sebuah objek atau sasaran perbuatan tersebut. Nah, katabal waladu ad-darsa, anak laki-laki itu menulis pelajaran. Kataba di sini itu adalah fi'il yang artinya menulis. Nah, lalu al-waladu adalah anak laki-laki, fa'ilnya atau subjeknya. Langsung ad-darsa adalah maf'ul bih, yaitu yang artinya pelajaran. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya katabal waladu ad-darsa adalah fi'il fa'il, yang dimana kataba itu menjadi fi'ilnya, lalu al-waladu itu menjadi subjek ataupun fa'il, lalu ad-darsa adalah sebuah maf'ul bihnya. Lalu contoh kedua ada kharaja ar-rijalu, yang artinya laki-laki itu keluar. Di sini kharaja itu artinya keluar ya. Lalu ar-rijalu itu laki-laki. Kharaja di sini itu menjadi sebuah fi'il, lalu ar-rijalu adalah sebuah fa'ilnya. Nah, lalu karakteristik jumlah fi'liyah yang pertama itu dimulai menggunakan fi'il. Yang tadi saya jelaskan, yaitu diawali dengan fi'il. Lalu yang kedua adalah digunakan untuk menggambarkan sebuah tindakan atau perbuatan. Nah, yang ketiga itu sering digunakan dalam sebuah narasi ataupun cerita. Nah, jadi dapat diartikan jumlah ismiyah itu adalah dimulai dengan kata benda berdasarkan keadaan atau sifatnya. Lalu jumlah fi'liyah itu digunakan melalui kata kerja terlebih dahulu yang menyatakan sebuah tindakan atau peristiwa. Nah, lalu a'dad ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada a'dad mufrad, yang kedua ada a'dad murakkab, yang ketiga ada a'dad aqd, lalu yang terakhir ada a'dad ma'tuf. Nah, yang pertama apa sih a'dad mufrad itu? A'dad mufrad itu adalah angka sederhana yang dihitung dari mulai angka 1 hingga 10. Contohnya wahid, isnani, salasa, arba'ah, khomsah hingga 10 itu disebutnya a'dad mufrad. Lalu yang kedua ada a'dad murakkab. Apa sih a'dad murakkab? A'dad murakkab adalah angka-angka yang dihitungnya belasan. Contohnya ihda asyar, isna asyar hingga angka ke 19. Nah, dilanjut oleh a'dad aqd. Apa sih a'dad aqd itu? Kan tadi a'dad murakkab itu belasan. Nah, a'dad aqd itu dihitungnya puluhan. Contohnya ishruna 20 atau arba'una 40. Nah, lalu yang terakhir adalah a'dad ma'tuf. A'dad ma'tuf itu adalah gabungan dari angka yang puluhan dan satuan. Contohnya wahid wa ishruna yang artinya 21, atau khomsah wa salasuna yaitu 35 artinya. Nah, itu adalah a'dad ma'tuf. A'dad ma'tuf adalah gabungan antara puluhan dan satuan. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan mohon buat kritik yang membangun. Mungkin video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas mandiri dari mata kuliah bahasa Arab. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.